Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kau panggil? Apa kau tak tahu apa yang kau lakukan? Itu ilegal. Lepaskan, lepaskan. Ilegal. Keluarga gua adalah hukum di Xiangyuan. Hukum apa yang perlu ditakuti? Benar kan? Nyonya. Kau dari keluarga Gu. Hahaha. Awasi dia. Baik. Hahaha. Lepaskan, lepaskan. Awalnya Tuan Muda Guo John akan melepaskanmu. Salah kan? Putramu. Kitian. Dia kembali. Kitian. Siapa yang menyuruhnya menyinggung? Tuan Muda Gue Jun lagi. Hahau. Ah ah ah. Akhirnya aku menemukanmu. Senang kau kembali, anakku. Senang kau kembali. Bu, kau tak perlu hidup bersembunyi lagi. Bersamaku di sini. Tak ada yang berani menyakitimu. Bibi, kami semua akan melindungimu. Xiao Tong. Tidak, tidak. Keluarga gua terlalu berkuasa. Fondasimu terlalu dangkal. Kau tak bisa melawan mereka. Ayo lari. Ibu, percayalah padaku. Kukatakan akan menjagamu. Dan aku akan melakukannya. Sedangkan untuk keluarga Guo, mereka bukan lagi keluarga tak terkalahkan seperti dulu. Kata-kata besar sekali. Kaulah yang dalam bahaya, Kitian. Kau menyinggung Tuan. Dan melakukan dosa besar. Jangankan keluarga Guo kita. Di upacara promosi besok, Tuan akan menghukummu secara pribadi. Maka, kau mati. Omong kosong. Dia berkata benar. Kau benar-benar menyinggung sang tuan. Ibu, kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Ayo pergi. Ayo pergi. Bibi Cui, lama tak jumpa. Membawa beberapa botol murahan. Dan kau pikir kau bisa memasuki pintu keluarga Shiku. Sial sekali. Haiyan. Tidak mudah bagi Kitian untuk kembali. Kurangi bicara. Kitian. Kembali saja sudah baik. Kembali saja sudah baik. Lihatlah si tengik ini. Kau bajingan. Kau sudah kembali beberapa saat kan? Dan kau baru menemuiku sekarang? Selama ini. Di luar negeri. Kau menderita kan? Kalau bicara soal penderitaan, kaulah yang benar-benar menderita. Tak usah dibicarakan. Duduklah. Selama bertahun-tahun ini, keluarga si kita, meskipun naik turun, secara keseluruhan baik-baik saja. Sekarang kau sudah kembali. Batu di hatiku ini akhirnya terangkat juga. Hahaha. Tapi, Paman Si, ada yang membebani pikiranmu. kau belum pernah menjadi orang tua. Kau tak tahu hati seorang orang tua. Sebagai orang tua, yang paling kami khawatirkan adalah pernikahan anak-anak kami. Hei, apa kau masih ingat perjodohan masa kecilmu dan Jiaxin? Pertunangan masa kecil. Apa kau gila? Apa status Jiaxin? CEO Group Shi. Status mulia. Dia bukan apa-apa selain tiang buangan keluarga Guo. Bahkan jika Jiaxin merendahkan dirinya, dia tidak layak untuknya. Hanya tuan muda dari keluarga bergengsi seperti tuan muda Wu yang layak untuk putriku Cui Haiyan. Haiyan, apa yang kau pahami? Siapa Wu itu? Dia cuma seorang pemalas. Jika Jiaxin menikah dengannya, Yu Tianyun Youku, jangan dengarkan dia. Kitian, ini tentang pernikahan kalian berdua. Ini adalah harapan terbesar saya sekarang.
Paman Si, kau telah menunjukkan kebaikan yang besar padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menabung sejumlah uang. Jika Jiaxin bersedia, aku pasti akan memberinya pernikahan yang mewah. Dengan tandu 8 orang untuk menyambutnya. Tentu saja semua ini tergantung pada Jiaxin sendiri. Kau pikir kau adalah keluarga Guo, tuan muda keluarga Guo yang agung. Kau bukan apa-apa selain pekerja konstruksi rendahan di lokasi sekarang. Jiaxin tidak akan. Cukup. Pernikahan ini dijanjikan oleh ibumu dan aku. Sekarang, kalian berdua sudah mencapai usia menikah. Hanya saja, Jiaxin tidak mau. tidak. Jiaxin. Dia dimanja sejak kecil, hidup dalam kemewahan. Jadi tak terelakkan dia mengembangkan kepribadian yang agak sombong. Sebagai ayahnya, aku tak bisa mengendalikannya. Hahau. Paman Si, tolong jangan mempersulit keadaan dalam urusan hati. Jika Jiaxin benar-benar tidak mau, tidak apa-apa untuk membatalkan pertunangan. Kau bijaksana. Omong kosong. Perintah orang tua. Kata-kata Mah Komblang. Betapapun keras kepalanya Jiaxin, dia tak bisa sernaknya membatalkan pertunangan. Jiaxin pergi ke kafe di pojokan. Sebentar lagi, ambil akta nikah dan pergi ke kafe untuk menemui Jiaxin. Bawa dia kembali. Keluarga kita akan berdiskusi baik-baik tentang pernikahan kalian berdua. Sepertinya Paman Si sangat peduli dengan pernikahan ini. Aku tidak bisa mengecewakannya. Baiklah, serahkan padaku. Jiaxin, keluar untuk bersantai. Kenapa wajahnya cemberut? Semangatlah. Aku sungguh tak tahu apa yang ayahku pikirkan. Hanya berdasarkan perjanjian pernikahan, dia ingin menikahkanku dengan buruh bau itu. Sungguh tak masuk akal. Jangan khawatir. Saat statusmu naik, pamanku pada akhirnya akan melihat kenyataan dan membatalkan pernikahannya. Tuan muda Wu, apa maksudmu? Ini undangan ke perjamuan. Perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Ini kesempatan terbaikmu. Terima kasih Tuan muda Wu. Kau terlalu sopan padaku. Pelayan. 1 botol anggur merah terbaik. Jiaxin, mari kita rayakan terlebih dahulu. Tuan muda Wu, aku akan ke toilet. Menyimpan niat jahat. Motif tersembunyi. Apa yang kau lakukan? Kau mau bermain pahlawan, kan? Bocah, kau tahu siapa aku? Ahai. Siapa kau? Aku putra sulung keluarga Wu, keluarga nomor 1 di Huaiguan. Kau berani memancingku. Aku pastikan kau takkan melihat matahari esok. Aku bahkan tidak menganggap keluarga Wu sebagai ancaman. Berani pamer di depanku. Hari ini aku. Kitian, apa yang kau lakukan? Apakah Tuan Muda Wu baik-baik saja? Apa yang sedang kau lakukan? Kau datang tepat waktu. Barusan saat kau pergi, dia menaruh obat di minumanmu. Dibius. Bocah, jangan fitnah aku. Jiaxin, apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan hal keji seperti itu? Anak ini menjebakku. Menjebakmu. Cukup. Kitian, kau serius? Untuk mendapatkan hati keluargaku, kau menggunakan taktik rendah seperti ini? Apa kau pikir aku berbohong padamu? Bukankah itu jelas? Untuk menjilat keluargaku. Kau sangat ingin membuat kontrak pernikahan denganku. Sekarang melihat Tuan Muda Wu di sisiku, kau dipenuhi dengan kebencian. Jiaxin, jadi dia. Tunangan buruh migran yang kau sebutkan. Dia benar-benar terlihat rendah dan hina. Membicarakan aku. Kau tidak pantas. Kau pikir aku pergi ke keluargamu Shi untuk kekuasaan keluargamu. Bukankah itu sudah jelas? Pengaruh keluarga Shiku tak tertandingi di Huaiguan. Dan Tuan Muda Wu sebagai pewaris keluarga Wu di Huaiguan, praktis maha kuasa. Kau salah Si Jiaxin. Kekuasaan keluarga Si dan Wumu di mataku
tidak berarti. Bagaimana kau bisa bilang itu tidak berarti? Hanya berdasarkan statusmu sebagai pekerja migran rendahan. Lupakan saja membahas kekuatan Hueguan dengan pekerja migran sepertimu. Tidak ada gunanya. Aku hanya ingin memberitahumu menggunakan taktik rendah seperti ini. Benar-benar konyol. Sungguh menggelikan. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa percaya pada Tuan Muda Wu yang disebut-sebut ini dan karakternya? Keluarga Wu dikenal karena integritasnya. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya padanya. Integritas. Kau bahkan percaya kebohongan yang begitu jelas dimaksudkan untuk menipu publik. Kebohongan. Bagaimana dengan ini? Dewa Perang Bintang Bulan kembali dengan kemenangan. Para elit dan pemimpin bisnis Hueguan diundang dengan hormat. Besok malam, sebuah perjamuan perayaan akan diadakan untuk Dewa Perang Bintang Bulan. Bukan mereka yang memiliki kekuatan dahsyat. Bukan mereka yang kekayaannya menyaingi negara. Tidak bisa masuk. Apa yang ingin kau katakan? Undangan ini baru saja diberikan Tuan Muda Wu kepadaku. Jika Tuan Muda Wu ingin mendapatkan hatiku, dia punya banyak cara lain. Dia tidak perlu membiusku dengan taktik serendah ini. Kau dibutakan oleh sehelai daun. Karena kau begitu tidak percaya. Akan kubuktikan padamu. Kau bilang kau tidak menaruh obat di minuman ini. Kalau begitu minumlah. Seharusnya tidak masalah. Apel, kau pikir beberapa kata tipuan bisa menipuku untuk meminum setengah gelas sisa anggur? Kau, seorang buruh biasa, punya nyali yang besar. Apakah aku yang berani? Atau kau yang bersalah? Kitian, cukup. Sejak kau masuk, kau tidak sopan. Tuan Muda Wu. Demi aku. Maafkan dia sekali ini saja. Biarkan dia. Baiklah. Hanya kali ini saja. Demi ayahku. Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi jika ada lain kali, tidak akan ada kesempatan untuk memohon. Si Jiaxin, kau perlu sadar. Kaulah yang harus sadar. Cukup, kita berasal dari dunia yang berbeda. Bicara denganmu lebih lanjut tidak ada gunanya. Tuan Muda Wu, aku salah hari ini. Aku pasti akan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf secara pribadi di lain hari. Hahaha. Apa yang terjadi hari ini? Akan kuceritakan semuanya pada ayahku. Kau lancang, Tuan Muda Wu. Lalu, Pernikahan adalah tentang kesetaraan sosial. Aku, Shi Jiaxin, mungkin tidak secantik dewa bela diri bintang bulan. Begitu cantik jelita. Tapi aku, CEO Shi Corporation, saya memimpin perusahaan Shi sebagai pilar dunia bisnis. Seorang anak yang benar-benar istimewa. tahukah kau bahwa bahkan dewa bela diri bintang bulan yang kau bicarakan akan tunduk di hadapanku? Dengan logikamu, akulah yang tidak pantas untukmu. Dari kata-katamu, memang. Hanya kita berdua di sini. Ketidakhormatanmu yang terang-terangan terhadapku. Apakah itu lucu? Aku hanya ingin memberitahumu, masa depanku tak terbatas. Kau ingin memenuhi pertunangan kita? Sama sekali tidak ada kesempatan. Dan jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Memanfaatkan keluarga Shi untuk naik tangga sosial. Ayahku ingin kita memenuhi pertunangan, karena dia belum melihat perbedaan di antara kita. Besok adalah perjamuan perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Para elit akan berkumpul. Bahkan Dewa Bela Diri Bintang Bulan juga akan hadir secara langsung. Dan aku yakin bahwa melalui perjamuan ini aku akan bertemu Dewa Bela Diri. Dewa bela diri. Tepat. Selama aku bisa bertemu Dewa Bela Diri, statusku di rumah akan meroket. Saat itu, ayahku akhirnya akan melihat perbedaan di antara kita. Jiaxin, kau telah berubah. Aku telah berubah. Ketika kaki ayahku dipatahkan oleh keluarga Guo karena menyelamatkanmu, dan kau kabur ke luar negeri meninggalkan keluarga Shi terisolasi dan tak berdaya, meninggalkan aku sendirian untuk berjuang menanggung semuanya. Bagaimana mungkin aku tak berubah? Pesta perayaan ini adalah untuk bertemu Dewa Bela Diri. Jiaxin, jika ini yang kau inginkan, aku bisa memberimu lebih. Jiaxin, aku dengar ayahmu ingin menjodohkanmu dengan seorang buruh. Hais, ayahku memang punya niat itu. Tapi selama malam ini, aku bisa bertemu Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Pekerja kasar itu takkan punya kesempatan lagi. Lihat, tunangan buruhmu ada di sini. Mustahil. Seluruh area ini telah disegel dan diamankan. Dengan status pekerja kasar itu, dia bahkan tak pantas masuk. Kitian berhenti di situ, bagaimana kau masuk? Aku masuk. Cuma kau, buruh rendahan. Kau pasti menyelinap masuk setelah kami. Menyelinap masuk setelahmu.
Bukankah itu jelas? Tanpamu, dengan statusmu, kau takkan pantas menginjakan kaki di sini. Selagi tidak ada yang memperhatikan, kau harusnya patuh kembali saja. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kurasa kaulah yang bermulut besar. Tuan Muda Wu, Qitian, di perjamuan malam ini, orang-orang berpengaruh telah berkumpul. Mereka memintamu pergi, karena mereka takut bau busukmu akan menyinggung tokoh-tokoh penting. Orang-orang berpengaruh berkumpul. Mereka hanyalah sekelompok orang kecil. Sungguh arogan. Apa kau tahu bahwa di perjamuan malam ini, Dewa Bela Diri Bintang Bulan juga akan hadir? Dewa Bela Diri Bintang minus Bulan FU, di matamu Dewa Bela Diri Bintang Bulan, juga orang rendahan. Nyaris lumayan. Jika dia tidak memohon padaku untuk datang, aku bahkan tidak akan repot-repot datang ke pesta tingkat ini. Aku tidak peduli. Qitian cukup. Dewa Bela Diri Bintang Bulan adalah idolaku. Dia bukan seseorang yang bisa difitnah oleh orang dengan statusmu. Jika kata-katamu menyebabkan masalah dan melibatkan keluarga Shi, aku takkan tinggal diam. Kau seperti serangga musim panas yang mencoba membahas es. Qitian, penting untuk tahu tempatmu. Jika bukan lingkaranmu, jangan coba memaksakan diri masuk. Dan tak perlu mengarang alasan yang tak realistis. Bahkan jika kau melangkah melewati pintu aula perjamuan ini, kau tetap bukan bagian dari dunia kami. Memang tidak berada di dunia yang sama. Tapi kemudian, baiklah, memanfaatkan kesempatan ini, aku akan membiarkanmu langsung merasakan perbedaan antara kau dan kami. Tuan Muda Wu, maksudmu? Betul. Perjamuan perayaan ini, setiap orang telah mempersiapkan secara khusus upacara persembahan harta untuk Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Sebagai tanda perayaan, hari ini, aku ingin tahu apakah kau telah menyiapkan hadiah. Semuanya. Upacara persembahan harta resmi dimulai. Jika kalian memiliki harta yang ingin dipersembahkan kepada Dewa Perang, silakan membawanya ke depan. Untuk memberi selamat kepada Dewa Bela Diri atas kepulangannya yang penuh kemenangan, saya dari keluarga Huai Guanwen mempersembahkan satu set Kirin War Armor. Keluarga Li saya mempersembahkan harta pengobatan tertinggi, teratai salju berusia 1000 tahun. Keluargaku mempersembahkan liontin jiak ikan kembar. Liontin Giok ikan kembar ini telah diwariskan selama lebih dari 2000 tahun. Ini harta karun sejati. Apa kau melihatnya? Harta karun legendaris berusia 1000 tahun. Kubilang akan kuberikan dan kubuktikan. Dan kau takkan pernah bisa menghasilkan. Ini hanya perbedaan antara kau dan Jiaxin. Perbedaan antara kau dan aku tak terukur. Aku Yon, atas nama keluarga Wu, mempersembahkan harta dataran tengah. Pedang Dewa Zuantian dari dataran tengah. Zuantian dari dataran tengah. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang ibuku berikan padaku? Aku mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Jadi hadiah yang dibicarakan Jiang Yutong adalah ini. Hari ini, dengan kembalinya Dewa Bela Diri yang penuh kemenangan, seluruh dunia merayakan. Keluargaku bersedia mempersembahkan harta ini hanya untuk merayakan kembalinya Dewa Bela Diri. Ini salah satu dari 10 pedang dewa hebat di dataran tengah. Keluarga Wu sebenarnya bersedia mempersembahkan artefak dewa semacam itu. Sepertinya persembahan harta karun ini tidak diragukan lagi milik keluarga kami. Tentu saja, tindakanku juga untuk menunjukkan orang-orang tak berarti tertentu. Perbedaan di antara kita seperti besi kasar dibandingkan dengan pedang dewa. Tersantun. Hancur berkeping-keping. Hari ini, semua yang hadir telah mempersembahkan harta mereka. Semuanya telah dipersembahkan. Mana hadiah yang kau siapkan? Orang ini berpakaian begitu lusuh.
tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Menghadiri perjamuan perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan tanpa membawa hadiah. Benar-benar lancang. Tian, kau tidak akan benar-benar seperti yang mereka katakan. Datang dengan tangan kosong tanpa membawa hadiah sama sekali, kan? Kau benar. Aku memang belum menyiapkan apa-apa. Hahaha. Kembalilah dan beritahu Jiang Yutong. Aku sangat menyukai hadiah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Song Yuan Xuantian. Kembali ke pemiliknya yang sah. Tian, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Ini milik ibuku, hadiah untukku. Sekarang aku mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Aku membenci. Ini hadiah. Selamatku untuk Tuan Weishan. Kapan jadi milikmu? Dalam 3 detik. Letakkan pedang dewanya. Bagaimana jika aku tidak mau? Kitian cukup. Ini bukan tempat untuk sandiwaramu. Demi ayahku. Aku bisa memohon untukmu sekali. Terakhir kalinya. Tak perlu memohon untukku. Jiang Yutong yang memberiku pedang ini. Dia, Guyon, tidak punya hak untuk mengendalikannya. Baiklah. Masih berani melontarkan omong kosong seperti itu. Jangan salahkan aku karena kejam. Tuanku, ada yang harus kulaporkan. Ada apa? Aku ingin memintamu untuk menghukum seseorang. Dia Kitian. Dia tidak hanya merebut pedang dewa yang kuberikan kepada Tuan Weishan, tetapi juga di siang bolong secara terang-terangan menghina martabat Tuan Weishan. Betul. Tuan Lu, tolong tegakkan keadilan. Menyinggung Tuan Weishan sama saja dengan menampar semua keluarga bangsawan kami. Tuan, tolong hukum dia. Penggal kepala anak ini. Tolong tuanku, hukum dia. Jetty. Maksudmu? Kau ingin aku mengeksekusinya? Tuanku, itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau begitu, aku akan menghukummu dulu. Tuanku, apa maksudmu? Apa maksudku? Kalau begitu, biar ku beritahu. Kitian adalah tamu kehormatan Tuan Wuxian malam ini. Pantas. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Tuanku. Bahkan jika dia tamu kehormatan Tuan Weishan, dia merebut pedang berhargaku. Melanggar aturan. Biar ku tanya. Karena kau sudah memberikan pedang dewa kepada Tuan Wuxian. Jika Tuan Wuxian memberikan pedang dewa itu kepada orang lain, apakah kau akan keberatan? Kepemilikan pedang dewa adalah milik Tuan Weishan. Tentu saja, aku tak berani keberatan. Kalau begitu, berhentilah berdebat. Tuan Wuxian mendengar bahwa Zhong Yuan Xuantian adalah pedang Kitian. Dan lagi pula itu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Maknanya sangat dalam. Oleh karena itu, dia secara khusus memerintahkanku untuk memberikan pedang dewa itu kepadanya. Kau ingin memberikan pedang ini untuk membuktikan perbedaan di antara kita. Sekarang pedangnya ada di tanganku. Jadi, tampaknya perbedaan antara kau dan aku seluas langit. Mustahil. Kau hanyalah seorang pekerja. Bagaimana mungkin kau, tamu dewa perang? Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa maksudmu? Maksudku, dia Kitian. Tidak mungkin menjadi tamu dewa perang. Ini, pasti kalian berdua berkolusi. Apakah aku benar? Benar. Dengan kata-kata itu diucapkan, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas kalian berdua berkomplot, bersekongkol diam-diam, dengan tujuan untuk mencuri pedang suciku. Sungguh bodoh. Aku sudah tahu sandiwaramu. Hentikan sandiwaramu. Ku bilang padamu. Merencanakan harta karun tertinggi, memfitnah dewa perang. Ini adalah pelanggaran berat. Saat dewa perang tiba, aku sendiri yang akan melaporkan ini padanya. Lalu, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Semuanya, apa yang kukatakan barusan, bukan tanpa dasar. Hai Luyi berkolusi dengan Kitian. Untuk merencanakan harta karun tertinggi, aku punya bukti yang tak terbantahkan. Bukti. Distrik Han. Pertama, nama Kitian tidak ada dalam daftar tamu untuk perjamuan perayaan ini. Kedua, Zhong Yuan Xuantian ini adalah salah satu dari 10 pedang suci. Pedang ini punya makna yang sangat besar, dan dewa perang dengan status terhormatnya tidak punya alasan untuk memberikan hadiah yang begitu berharga kepada orang asing, seorang buruh rendahan. Semua tanda mengarah ke kau berbohong. Apa yang kau tertawakan?
Menertawakan badut menyedihkan. Bukankah itu pantas? Silakan tanya Jiang Yutong. Apakah yang kukatakan benar? Masih mencoba mencari alasan ya? Kalian semua. Hari ini kalian semua di sini. Untuk perjamuan perayaan ini. Untuk memberi kesan yang baik pada Dewa Perang. Dan sekarang, ada kesempatan emas. Tepat di depan kita. Kita hanya perlu menangkap kedua pengkhianat ini. Yang berencana mencuri harta karun tertinggi. Saat Dewa Perang tiba. Benar, Tuan Muda Wu benar sekali. Kalian berdua menipu kami untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Kami akan membawa kalian berdua ke mimbar pengadilan. Keluarga Li saya akan berpartisipasi. Hahaha. Dengan keadaan seperti ini, apalagi yang harus kau katakan? Ingin menjelaskan, ya. Kalau begitu, akan kuberikan penjelasan. Dia, Qitian, adalah tunangan Dewa Perang. Statusnya setara dengan Dewa Perang. Apa salahnya memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah mendengar tentang tunangan. Sejak kapan Dewa Perang punya tunangan? Baiklah. Hanya untuk menutupi kebohongan, kalian akan mengatakan apa saja, bukan? Apa kau tahu? Jika ini sampai keluar dan mencapai telinga Dewa Perang Bintang Bulan, apa yang akan terjadi padamu? Jangan bilang. Kau ingin memenggal kepalaku lagi. Memfitnah Dewa Perang. Bukan hanya soal kehilangan satu kepala. Tidak sesederhana itu. Setiap orang yang terlibat dalam masalah ini akan terkena imbasnya. Bagus sekali. Jika sebelum ini, aku masih ragu. Sekarang aku bisa yakin bahwa di antara kalian, seseorang berbohong. Apa maksudmu, Nona Shi? Aku tak takut mengatakannya meskipun itu membuatku jadi bahan tertawaan. Qitian dan ayahku punya hubungan dekat. Kami punya perjanjian pernikahan. Dia bisa dibilang tunanganku. Kalau begitu, kata-kata Tuan Lu, omong kosong belaka. Bagus sekali. Kukatakan semua ini karena aku ingin kalian tahu bahwa pencurian pedang berharga itu tak ada hubungannya dengan keluargaku. Qitian, aku sungguh kecewa pada ayahku. Pria yang dia selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ternyata, pembohong besar. Aku senang aku tidak memenuhi pertunangan denganmu. Kau masih tidak melihat kebenaran bahkan sekarang. Kau, Jiaxin, jangan buang napasmu padanya. Dia telah melakukan kejahatan keji. Dia pasti akan mati. Apalagi yang harus kau katakan? Memang, aku perlu menjelaskan. Hubunganku dengan Jiang Yutong. Kami tidak benar-benar bertunangan. Oh ya, kau akhirnya mengakuinya. Namun, itu semua hanya angan-angan Jiang Yutong. Itu saja. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan barusan? Bahkan lebih serius daripada yang kau katakan sebelumnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau. Baiklah, bahkan di ambang kematian, kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Kusarankan kau segera berlutut dan akui kejahatanmu. Jangan paksa kami untuk bertindak. Silakan coba. Kau, Dewa Perang Bintang Bulan, telah tiba. Kami memberi hormat kepada Dewa Perang. bangkit. Dewa Perang, Anda datang tepat waktu. Saya ada hal penting untuk dilaporkan. Bicaralah. Saya ingin melaporkan Wakil Muluyi karena berkolusi dengan orang luar untuk mencuri harta karun berharga. Dan Qitian itu, dia sangat lancang. Di depan semua orang, dia secara terbuka memfitnah nama Anda. Dua kejahatan digabungkan. Kejahatan mereka pantas mati. Tuanku, Anda harus menghukum mereka. Bagaimana mereka menghinaku? Mereka bilang. Mereka benar-benar berani mengatakan, Qitian adalah tunismu. Apa? Hari itu dia. Apa dia setuju? Ya, dia tidak setuju dengan itu. Namun tuanku, Qitian, dia bilang semua ini adalah niat pribadi Anda. Dia tidak setuju. Tuanku, apa maksudmu? Kukatakan, masalah ini selesai. Tak bisa dibatalkan. Tidak bisa, tuanku. Kedua orang itu terang-terangan mencemarkan namamu. Ini pelanggaran berat. Bagaimana? Kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Aku tak berani. Kalau begitu keluar.
Kitian, apa kau tahu, menentang titah surgawi dataran tengah kita adalah kejahatan serius? Tapi, Kitian telah menunjukkan kebaikan padaku dan pernah menjadi pemilik pedang ini. Hari ini, aku akan menganugerahkan pedang ini kepadanya. Adakah yang keberatan? Tidak, tidak. Kami tidak keberatan. Wuyong, menghina tamu kehormatanku dan memfitnah wakilku. Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Tidak. Tuanku, ini semua. Mereka, saya. Dalam 5 hari, aku akan dipromosikan menjadi penjaga istana. Saat itu, akan ada upacara promosi. Aku ingat. Hak penyelenggaraan upacara promosi diberikan kepada keluargamu, Wok, benar? Baik, tuanku. Nah, mulai sekarang. Bukan lagi Tuanku, mengapa? sombong dan tidak hormat. Bisakah kau menyelenggarakan upacara promosi yang layak? Mulai hari ini, keluarga Wu, hak penyelenggaraan upacara promosi dicabut dan dialihkan ke keluarga Shi. Kak kami, Tuanku, Anda tak bisa membatalkannya. Jika ayahku tahu soal ini, saat aku pulang, dia pasti akan menghajar mati aku. Tuanku, jadi kau menentang keinginanku? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? saya. Ini adalah otorisasi upacara promosi Dewa Perang. Upacara promosi dalam 5 hari. Upacara kenaikan pangkat adalah dalam 5 hari. Aku harap kau menyelenggarakannya dengan baik. Terima kasih, tuanku. Aku, keluargaku pasti akan mengawasinya dengan tekun. Ayo pergi. Jiang Yutong. Terima kasih untuk ini, hak tuan rumah keluarga Si, dan pedang ini. Aku akan menukarnya dengan sesuatu. Tak perlu. Kau penyelamat hidupku. Selamat, Nona Shi, karena mendapatkan hati Dewa Perang. Keluarga Shi akan segera melambung. Maman, tunangan Nona Shi juga merupakan penyelamat nyawa Dewa Perang. Mulai sekarang, keluarga Shi akan memiliki Dewa Perang sebagai pendukung kuat mereka. Terima kasih semuanya. Keluargaku bisa mendapatkan dukungan Dewa Perang berkat dukungan kalian semua. Namun, Kitian, dia bukan tunanganku. Dia tak pantas. Kitian, untuk sesaat, aku benar-benar mengira kau sangat cakap, mampu mendapatkan pedang hadiah langsung dari Dewa Perang. Tapi Dewa Perang membelamu. Hanya karena kau pernah menyelamatkannya. Sederhananya, kau bukan apa-apa selain sampah. Apa kau bilang? Aku mengandalkan kekuatannya, memanfaatkan pengaruhnya. Kau punya kesadaran diri. Kitian, kau terlalu sombong. Kau bisa saja menahan diri, tapi kau bersikeras menyinggungmu. Ini takkan menguntungkanmu sama sekali. Pria, seharusnya membumi dan berdiri di atas kaki sendiri, mengandalkan orang lain. Selalu merupakan ilusi. Kuharap kau bisa memahami ini. Bagaimana jika aku bilang, aku tidak mengandalkan Jiang Yutong? Bahkan, aku lebih tinggi darinya. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Sekarang keluarga Shi telah mendapatkan dukungan Dewa Perang. Selama mereka mengelola pesta promosi untuk Dewa Perang ini, mereka pasti akan naik. Kau takkan pernah sebaik aku. Aku akan bilang pada ayahku untuk membatalkan pertunangan kita. Kau sendirian. Si Jiaxin, oh si Jiaxin. Kau pikir, posisi tingkat pemurah di Aula Bintang bisa menjadi pendukungku? Baiklah. Mungkin kita bisa bertemu di upacara promosi. Istana Sembilan Langit terletak di puncak jalur naga pusat. Mereka yang bisa memasuki tempat ini sangat sedikit di dataran tengah. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk. Tentu saja. Tahu di sisi lain, tuan muda keluarga Wu belaka mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang ini. Bahkan di ambang kematian, kau masih berani memancingku. Kitian, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku datang ke sini hari ini untuk mengaku dosa-dosaku di hadapan Tuan Istana.
untuk mengungkapkan pelanggaranku. Betul. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa apa yang kau katakan di aula keluarga Lei luput dari perhatian, kan? Biar ku katakan padamu, meniru Tuan Istana adalah kejahatan besar. Sekarang, kau bahkan berani dengan lancang menyelinap ke Istana Sembilan Langit. Kejahatan yang tak terampuni. Apa kalian semua melihat ini? Usir pencuri penyusup ini keluar. Tunggu. Kitian adalah seseorang yang kubawa ke sini. Aku tantang siapapun untuk menyentuhnya. Os, aku bicara soal si tak berguna ini. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Jadi itu dewa bela diri. Kau yang membawanya masuk? Tindakanmu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku tidak berani. Apa yang bisa kutolak? Namun, Tuan Jiang, apa kau yakin ingin lindungi si payal tak berguna ini? Apa maksudmu? Tuan Jiang, Anda tidak tahu, kan? Si sampah masyarakat ini, Kitian, semalam dia berani terang-terangan menyamar sebagai penguasa istana, melakukan pelanggaran berat karena tidak hormat. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Tuan muda gua selalu menjunjung penguasa istana dengan sangat tinggi. Ketika dia mengetahui berita ini, dia segera memerintahkanku untuk datang ke sini dan mengungkap kejahatan Kitian. Kau melindunginya sekarang, jadi apa kau tidak takut mengundang masalah untuk dirimu sendiri? Maksudmu, Guo Jun ingin menggunakan tangan Tuan Istana untuk menyingkirkanku. Betul. Iya. Karena kau sudah mati. Aku sekalian saja memberitahumu yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk menemui penguasa istana, tepatnya untuk membuatmu membayar atas tindakan bodohmu. Bayar. Guo Jun ini benar-benar bodoh dan tak tahu malu. Kau. Bahkan di ambang kematian kau masih berani berbicara begitu lancang. Tuan Jian. Lihat. Inilah orang yang kau lindungi. Tuanku, pelanggaran Kitian terhadap Tuan Istana adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika kau terlibat dengan Kitian saat ini, aku takut suksesi Anda sebagai pengawal pribadi Tuan Istana akan terpengaruh. Mohon pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Memang, Tuan Jian, apa kau yakin ingin demi seorang Kitian mengambil risiko menyinggung Tuan muda gua dan bahkan penguasa istana sendiri? Cukup. Kitian, tetap di belakangku saja. Aku datang untuk menemui Tuan Istana hari ini, justru untuk meminta maaf atas namamu. Dengan aku di sini, kau akan aman dan sehat. Jiang Yuton, kau adalah dewa bela diri negara. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau mau percaya kata-kata si tak berguna ini. Kitian, kau beruntung sekali bisa mendapatkan dukungan dewa bela diri. Tapi, biar ku bilang, dengan tanda Tuan muda gua, bahkan jika kau memanggil langit tertinggi hari ini, kau pasti mati. Wuyong, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Istana akan menghukumku, kan? Percaya atau tidak? Kau bahkan tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit. Dan kau tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Tuan Istana. Kualifikasi? Tanda di tanganku adalah kualifikasinya. Kurasa hari ini, kalianlah yang tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit ini. Apakah itu kau? Benar-benar bodoh. Kau. Bagus. Kitia, biar ku bilang, menyombongkan diri itu tak berguna. Kau tidak percaya aku bisa masuk ke Istana Sembilan Langit ini, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh jika aku bisa masuk dan berhasil bertemu dengan penguasa istana? Lalu bagaimana? Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Apa taruhannya? Taruhannya sederhana. Jika kau kalah, aku ingin kau mengaku di hadapan penguasa istana dan menerima hukuman penguasa istana. Dan bahkan kejahatannya melindungi Jiang Yuton juga harus diperhitungkan. Bagaimana? Baik. Dan jika kau kalah, maka kau akan berlutut dan minta maaf pada Jiang Yuton.
Setuju. Kitian, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyetujui taruhan Wu Yang? Aku menyetujui taruhannya. Apa ada masalah? Kau berani bertanya? Tuan demi kau, sampai-sampai menyinggung keluarga Guo, hanya untuk memenangkan kesempatan bagimu, untuk memohon maaf. Sekarang kau, demi taruhan kecil, langsung mengaku bersalah, menyebabkan tuan kita terlibat bersamamu. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Dekret lisan yang dibawa Wu Yang berasal dari keluarga Guo. Bahkan tuan istana harus memberi mereka muka. Itu hanya titah lisan dari keluarga Guo. Tidak layak disebut di depan tuan istana. Kau. Baiklah Lu Yi. Kitian. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Saya dengan rendah hati meminta utusan untuk memberitahu penguasa istana bahwa Wu Yong, tuan muda dari keluarga Wu, membawa tanda tuan muda dari keluarga Guo, telah datang untuk mencari audiensi. Untuk bertemu penguasa istana. Kau Wu Yong, tidak layak. Ini adalah perintah penguasa istana. Ini tidak mungkin. Aku memegang tanda tuan muda gua. Tidak berarti tidak. Apa kau mencoba membuat masalah? Nah, Wu Yong, token yang kau bawa sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada tuan istana. Benar Wu Yang. Menurut taruhannya, kau kalah. Sekarang berlutut dan minta maaf. Baiklah. Aku kalah. Adus. Aku salah. Suara sekecil itu, apa kau tidak makan? Aku, Wu Yong, seharusnya tidak memfitnah Tuan Weishen. Aku minta maaf kepada Tuan Weishen. Kau minta maaf. Tapi mana sujudnya? Kitian, jangan senang dulu. Kau telah menyinggung penguasa istana. Ini adalah kebenarannya. Penguasa istana tidak mau menemuiku hari ini. Bukan berarti lain kali dia juga tidak mau menemuiku. 3 hari dari sekarang adalah upacara kenaikan Dewa Bela Diri. Aku akan melaporkan semua ini kepada penguasa istana secara pribadi. Laporkan pada tuan istana, tak perlu repot. Nanti aku akan membawa Jiang Yutong untuk menemui tuan istana. Hahaha. Kitian, kau pikir kau siapa? Penguasa istana sangat sibuk. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Apalagi pecundang menyedihkan sepertimu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu ayo, bertaruh lagi. Baiklah. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa sebaik ini setiap saat. Jika kau bisa berhasil masuk ke Istana 9 Langit hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, jadi karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Masih menyombongkan diri. Jika kau kalah, dalam radius 10 km, kau tidak diizinkan mendekati Shi Huan, dan kau tidak boleh mendekati Shi Jiaxin setengah langkah pun. Sepakat? Aku terima. Kitian, kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau melihat peti matimu sendiri. Memenangkan satu taruhan sudah merupakan keberuntungan. Kau benar-benar ingin bertaruh lagi. Kitian, Lu Yi benar. Tuan istana sangat sibuk. Wu yang bahkan dengan tanda keluarga Guo tidak bisa bertemu. Meskipun aku akan menjadi pengawal istana, bertemu tuan istana. Sama mustahilnya. Seharusnya kau tidak menyetujui taruhan ini. Jangan khawatir. Jika kau ingin bertemu tuan istana, kau hanya perlu bicara dengan utusan di sana, lalu kau bisa masuk. Hahaha. Sungguh menggelikan. Bahkan Jiang Yutong tak berani. Sesumber demikian. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Omong kosong, kau berani tidak menghormati atasanmu. Jangan libatkan tuan kita dalam hal ini. Kau tidak percaya pada bukan? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Nah, Wu Yong,
Kau belum lupa apa yang kau katakan sebelumnya, kan? Ini mustahil. Kau kalah lagi. Baiklah. Aku kalah. Aku mengakuinya. Wuyun, biar ku katakan. Aku telah menoleransimu berulang kali. Demi si Jiaxin. Tapi jika kau masih menginginkan keluarga Si, aku takkan ragu untuk menjadikanmu Leilau kedua. Qitian, kau sungguh angkut. Jangan kira, hanya karena kau dilindungi Jiang Yutong, kau jadi orang penting. Bukankah kau juga mengandalkan kekuatan keluarga Guo untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Kau. Tuan Jian. Bagus. Qitian adalah buronan Tuan Muda Guo. Jika kau tetap melindunginya. Jangan salahkan aku, jika aku berbalik melawan MA di upacara kenaikan Dewa Perang. 3 hari dari sekarang, aku akan melaporkan semuanya pada ketua istana. Penyamaran Qitian sebagai ketua istana. Dan semua kejahatanmu dalam melindunginya. Tunggu saja. Kau lihat nanti. Qitian, bagaimana kau masuk ke sini tadi? Logikanya, aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu Sang Dewa Perang. Ya Qitian, bagaimana kau meyakinkan para utusan itu? Sederhana saja, aku menyuruh mereka minggir. Dan mereka melakukannya. Lelucon semacam ini bisa membuatmu terbunuh. Qitian, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kau katakan tadi? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Karena akulah tuan istana yang kau bicarakan. Qitian, beberapa lelucon tidak boleh dibuat sembarangan. Hanya saja, penguasa istana adalah sosok dewa tertinggi yang sendirian membersihkan dunia dari semua organisasi gelap dan dihormati oleh semua orang. Dan kau, meskipun kau pernah menjadi tuan muda keluarga Guo, tak ada apa-apanya dibanding penguasa istana. Beraninya kau membuat lelucon seperti itu? Aku tidak bercanda. Aku benar-benar tuan istana, tentu. Tuan Jing, kami bersusah payah datang ke istana 9 surga hanya untuk meminta penguasa istana untuk mengampuni kejahatan Qitian yang menyamar. Lihat dia masih dengan lancang menyamar sebagai penguasa istana. Qitian, identitas Dewa Perang tidak bisa dianggap remeh. Jangan membuat lelucon ini lagi. Tunggu sebentar, aku akan membawamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang. Jiang Yutong, aku menghargai kebaikanmu. Tapi tak ada logika berlutut pada diriku sendiri. Karena kau tak percaya padaku. Maka kita tunggu sebentar, Xian. Tuan Jing, kurasa Qitian ini memang tak bisa diperbaiki. Kau sudah membantunya berkali-kali, dan dia tidak hanya tak tahu berterima kasih, tapi dia juga semakin menjadi jeti, berulang kali menantang otoritas penguasa istana. Aku tahu, kau khawatir dia akan memengaruhi upacara kenaikan pangkatku, kan? Ya Tuan Jing. Kesempatan untuk naik tingkat sulit didapat. Kau sudah bekerja keras untuk ini. Kita tidak bisa membiarkan omong kosong. Qitian merusak kesempatan ini. Aku khawatir nanti kesempatan promosi jarang ada. Biarkan takdir yang menentukan. Tuanku, menurutku, kau tak perlu mencemaskannya. Qitian bicara tanpa berpikir. Kita membantunya kali ini. Tapi bagaimana jika dia melakukannya lagi? Tuanku, menurutku kau tak perlu mencemaskannya. Lihat dia kali ini. Kita sudah tiba di dalam Istana Bintang. Dia benar-benar mengaku sebagai penguasa Istana Bintang. Jika dia penguasa Istana Bintang, aku akan. Bagaimana jika dia benar-benar? Lupakan saja, kita sudah sampai. Ikuti aku masuk. Dewa Bela Diri Bintang Bulan, Jiang Yutong, dan Wakil Dewa Bela Diri Loye, kami memberi hormat kepada penguasa istana. Bangkitlah. Aneh. Tuanku, suara ini terdengar begitu familiar. Bagaimana bisa kau? Sudah kubilang. Akulah penguasa Istana Bintang yang kau bicarakan. Qitian, jangan main-main. Kau pergi dari sini. Tuanku, sudah kubilang sebelumnya. Qitian adalah orang gila yang tak kenal hukum. Bahkan sekarang,
Dia berani menyamar sebagai penguasa istana. Kau. Apa kau masih menganggapku penipu? Apalagi kalau bukan. Meskipun aku belum pernah melihat penguasa istana, tuanku, penguasa istana, pastilah luar biasa dan agung. Apapun yang terjadi, itu tak mungkin. Tukang batu seperti kau, tuanku. Kurasa Kitian benar-benar tak bisa diperbaiki. Kau sungguh tak perlu membantunya. Baiklah, jika kau tak percaya padaku, akan kubuktikan padamu. Aku baru saja menerima kabar bahwa Wu Feifan, orang terkaya, sedang mengadakan konferensi penawaran yang diatur langsung oleh penguasa istana. Penguasa istana pasti ada di sana sekarang. Berhenti mempermainkan kami. Karena penguasa istana tidak ada di sini, kami akan pergi, ya. Penguasa istana, ini adalah tawarannya dari berbagai keluarga. Silakan tinjau. Aku takkan melihat tawarannya. Tapi keluarga Si akan berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Kau harus mengerti maksudku. Aku mengerti. Halo Paman Si. Kitian, kau harus segera kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di rumah. Paman Si, apa yang terjadi? Kitian. Lihat ini. Ini adalah pemberitahuan dari berbagai perusahaan. Untuk beberapa alasan. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba berbalik melawan kami, membatalkan kemitraan kami. Sekarang grup C kita. Seluruh rantai modal telah terputus. Kau bilang, kau bertanya apa yang harus dilakukan. Bukankah semua ini karenamu? Tak berguna. Karena aku. Karena kau diburu oleh keluarga Guo. Dan keluarga Si terlibat. Keluarga Guo telah menyebarkan berita, melarang perusahaan manapun untuk bekerja sama dengan kami. Kau masih bilang bahwa semua ini bukan karenamu. Kau baru kembali beberapa hari, dan kau sudah membawa keluarga Shi ke dalam banyak masalah. Shi tua, kurasa kau harus segera memutuskan hubungan dengan pembawa sial ini. Kalau tidak, keluarga Shi akan benar-benar tamat. Cukup. Bagaimana kalian berdua bisa berbicara seperti ini? Lagi pula aku menyaksikan Kitian tumbuh dewasa. Selain itu, keluarga Si kita mendapat manfaat dari bimbingan Nona Ki bertahun-tahun yang lalu. Begitulah cara kami mencapai apa yang kami miliki saat ini. Sekarang kau punya sedikit masalah, dan kau menyalahkan semuanya pada Kitian. Apakah itu masuk akal? Ayah, jika bukan karena dia, rantai modal kita tidak akan putus. Jika diberi cukup waktu, kita pasti akan bangkrut. Diam kau. Kitian. Aku memanggilmu ke sini hari ini, agar kita bisa bertukar pikiran untuk melihat Akadehar, untuk melewati masa sulit ini. Paman, biar aku tangani ini. Kau yang akan mengurusnya. Bagaimana kau akan mengurusnya? Dengan lidahmu yang licin. Keluarga Guo adalah keluarga terbesar di Zhongyuan. Jika mereka ingin menutup kita, tidak ada perusahaan di Zhongyuan yang akan bekerja sama dengan kita, agar Shi Corporation bisa menembus blokade ini. Bahkan keluarga Wu pun tidak bisa mengatasinya. Benar. Kitian, jika kau punya ide, beritahu kami segera. Kita semua bisa mendiskusikan kelayakannya. Solusinya sebenarnya cukup sederhana. Besok adalah konferensi penawaran konsorsium Kitiansen. Mereka akan merilis pesanan 10 miliar, pesanan 100 miliar. Selama kita mendapatkan pesanan ini, masalah keluarga Si akan terpecahkan. Konsorsium Kitiansheng. Itu konsorsium terbesar di Zhongyuan. Dana mereka cukup untuk menghancurkan suatu negara. Konferensi penawaran mereka akan dipenuhi oleh para taipan bisnis. Semua orang mengincar proyek 10 miliar itu. Kau, Kitian, atas dasar apa kau bisa mendapatkannya? Kitian, kami memintamu ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk menyombongkan diri. Bibi Cui, aku tidak menyombongkan diri. Sejujurnya, barusan, aku sudah berbicara dengan Presiden Wu Feifan dari konglomerat Kitiansen dan memintanya untuk mengatur tawaran ini untuk keluarga Si kita. Kau masih belum menyerah, mengucapkan kebohongan seperti itu? Shi tua, kukatakan sekali lagi, semua yang terjadi pada keluarga Si kita adalah kesalahan anak ini. Jika dia tidak bisa memperbaiki ini, kita harus memutuskan hubungan dengannya segera. Itu benar, ayah.
Kau telah menyelamatkannya sebelumnya, dan dia hampir menghancurkan keluarga Shikita, hampir menghancurkan rumah kita. Dia benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Baiklah, kalian berdua kurangi bicara. Apakah kau punya solusi? Karena tidak ada cara lain, mari kita lakukan dengan cara ini. Jiaxian. Besok di rapat penawaran, kau pergi dengan Keizian. Apakah kau mendengarku? Ya. Kitian. Seperti yang ayah perintahkan, aku sudah mengirim tawarannya ke konglomerat Kitian Sheng sebelumnya. Tapi biar ku bilang, peluang keluarga Shikita untuk memenangkan tawaran ini sangat tipis. Aku tidak mengharapkan keajaiban apapun darimu. Aku hanya berharap setelah kita masuk, kau akan tetap diam dan tidak mempermalukanku di depan umum. Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Si akan memenangkan tawaran ini. Kenapa kau tidak percaya padaku? Belum lagi kau tidak punya kemampuan, dan kau telah berbohong padaku berkali-kali sebelumnya. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu lagi? Sebagai direktur di balik layar grup Kitian Sheng, apa aku bahkan tak punya kuasa untuk memutuskan pesanan kecil? Heis. Bau apa ini? Kau rupanya. Bajingan ini menyelinap masuk. Jiaxian. Untuk rapat penawaran. Kenapa kau bawa pecundang ini kemari? Ini ayahku. Dia bersikeras membawa Kitian. Pengecut ini bahkan berkata, tawarannya sudah pasti untuk keluarga Shikita. Begitukah? Ya. Bajingan. Kau cukup sombong. Seingatku, seseorang kalah taruhan denganku. Menurut taruhannya, kau harus memanggilku ayah sekarang. Kitian. Jangan keterlaluan. Seseorang ingin mundur. Tuan Muda Wu, ada apa? Bukan apa-apa. Hanya kalah taruhan. Aku, Wu Yong, selalu menepati janjiku. Aku bertanggung jawab atas tindakanku. Ayah. Hahaha. Kitian. Jangan kegeran dulu. Bukankah kau bilang tendernya sudah diatur? Untuk keluarga Si? Hari ini, mungkin tak berjalan seperti yang kau harapkan. Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Jiaxian. Konferensi penawaran ini memang sudah diatur. Tapi bukan untuk keluarga Shi, melainkan untuk keluarga Wang dari Jingqiang. Benar. Kuota ini telah dicadangkan untuk keluarga Ko, Won. Adapun keluargamu, Shi, sama sekali tidak ada kesempatan. Xiao, Anda akhirnya tiba. Silakan duduk. Silakan duduk. Kitian. Aku pernah mendengar tentangmu. Tuan muda terbuang. Yang pernah diusir oleh keluarga gue. Jadi, setelah meninggalkan keluargamu, kau menampal pada keluarga Shi? Keluarga Wang dari Jingqiang. Kau tuan muda keluarga Wang, kan? Ketua istana. Kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Saat itu, mereka yang menyergap Anda dan Nyonya adalah keluarga gue, keluarga Le, keluarga Kitian, dan keluarga Wang. Keluarga Wang tak lebih dari anjing keluarga Guo. Bahkan jika keluarga Wangku adalah anjing keluarga Guo, terus kenapa proyek penawaran hari ini bukan milik keluargamu, Shi, tetapi milik keluarga Wangku? Kitian, aku dengar banyak perusahaan mengincar keluarga Shi. Keluarga Shi sangat membutuhkan pesanan ini. Dan keluarga Wang adalah keluarga peringkat ketiga di Jingqiang. Didukung oleh keluarga Guo. Kau mau bersaing dengan Tuan Muda Wang? Itu seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Jangankan keluarga Wang, bahkan jika keluarga Wu dan keluarga Guo bersama-sama, konferensi penawaran hari ini masih di bawah kendaliku. Semuanya, selamat datang. Di konferensi penawaran ini, kami telah menerima semua proposal penawaran Anda. Selanjutnya, kami akan mengumumkan pemenang tender. Silakan duduk. Kitian. Kata-kata kosong.
bukanlah keahlian. Siapa pemenang yang telah ditentukan dari pemungutan suara ini, kita akan segera tahu. Kitian, konferensi penawaran sudah dimulai. Kau bersumpah sebelumnya bahwa keluarga si kita akan dipilih. Meskipun aku sama sekali tidak percaya, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Cepat dan lakukan. Sebentar lagi akan terlambat. Jangan khawatir. Jika aku katakan keluarga si, ya keluarga si. Kita hanya perlu menunggu. Tapi, Dasar anak kurang ajar. Kata-kata yang sombong. Zhang Yang, cepat umumkan. Baiklah. Saya umumkan bahwa pemenang tender untuk konsorsium Kitiansheng ini, proyek 10 miliar, adalah keluarga Wang dari Jingcheng. Selamat Tuan Muda Wang. Tuan muda keluarga Wang mendapatkan kesepakatan miliaran dolar. Dia pasti akan sukses. Benar. Kitian, JT ini hasil yang sudah ditentukan yang kau bicarakan. Sepupu, inilah yang kau inginkan. Sekarang milikmu. Anjing liar, lihat. Proyek miliaran dolar ini, milik keluarga Wangku. Dan kau Kitian. Kau pikir kau bisa membuat keluarga Shi memenangkan tender? Kau bahkan tidak dekat. Hahau. Tuan Muda Wang benar. Jiaxin, kusarankan kau, segera beritahu pamanmu, agar dia bisa menghadapi kenyataan. Lebih baik untukmu juga, untuk menjauhkan diri dari pecundang ini. Kitian, kau terus berkata bahwa kau akan membalas kebaikan kami. Tapi apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Aku mohon, lepaskan kami. Hahaha. Kitian, kau dengar aku? Kau pembawa sial. Kau telah menyinggung keluarga gue. Tak seorang pun di dunia ini berani menerimamu. Kau tahu kenapa? Kau tak bisa memenangkan tender ini? Karena Tuan Muda Wang sudah membuat kesepakatan dengan manajer Zhang dari cabang Huaiguan Group Kitiansheng. Sebelumnya, pemenang tender sudah ditentukan. Kali ini, pemenang tendernya Kitian. Lihat, keluarga gue telah mengeluarkan perintah untuk mengisolasi keluarga Shi. Tidak ada perusahaan di dunia yang akan bekerja sama denganmu, termasuk konglomerat Kitiansheng. Konglomerat Kitiansheng, kau manajer umum cabang Huaiguan Utara, aku ingin tahu, kapan kau memberikan tawaran kemenangan kepada keluarga Wang? Apa kau bertanya pada Wu Feifan? Tuan Wu sedang sibuk dengan urusan lain. Dia sudah menyerahkan wewenang penuh kepadaku. Untuk rapat penawaran ini, aku yang menentukan. Aku yang membuat keputusan. Jika kukatakan itu milik keluarga Wang, maka itu milik keluarga Wang. Kitian, proyek grup Kitiansheng, ada di tanganku sekarang. Keluarga Shi telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Sekarang, pergilah memohon pada Tuan Muda gua. Mungkin keluarga Shi masih memiliki secercah harapan. Bagus. Jiaxin, kembali dan beritahu pamanmu. Saat ini hanya keluarga Wu yang bisa menyelamatkanmu. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu. Keluargamu Wu, tak lebih dari alat bagi keluarga Guo. Sudah kubilang sebelumnya, selama aku di sini, keluarga Si akan aman. Hahaha. Feifan, kuberimu waktu 3 menit. Segera ke sini sekarang. Hahaha. Kitian, kau pikir kau bisa membodohi kami dengan panggilan telepon sederhana? Jangan main-main. Ya, Tuan Wu kita adalah kepala eksekutif konglomerat Kitiansheng, didukung oleh Istana Bintang. Hentakan kakimu, seluruh dunia bisnis akan bergetar. Dengan statusnya, selain Tuan Agung, tidak ada yang berani memerintahnya. Kau pikir kau adalah Tuan Agung? Hahaha. 2 menit lagi. Kau masih saja bersandiwara. Baiklah, Kitian. 2 menit ya. Cukup waktu untuk menandatangani kontrak. Hahaha. Lihat baik-baik. Grup Kitiansheng, pesanan miliaran dolar telah ditandatangani. Sudah ditandatangani dengan nama Tuan Muda keluarga Wangku. Sekarang, itu sepenuhnya milikku. Keluarga Wang, ini bukan urusanmu. 1 menit lagi. Hahaha. Halo, ayah. Pemungutan suara sudah selesai. Kitian berbohong padamu jika kau ingin melindungi dirimu sendiri sekarang. Usir Kitian dari keluarga Shi. Kitian, ayahku telah setuju. Mulai sekarang, kami mengusirmu dari keluarga Shi. Hahaha. Kitian, kau pantas mendapatkan ini.
Kau telah menyinggung keluarga gue. Ini konsekuensinya. Kitian, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena menjadi pembawa sial dan pembohong. Kau juga tidak memenangkan tawaran ini. Baiklah, waktunya habis. Kepala Eksekutif Grup Kitian Shen. Tuan Wu telah tiba. Tuan Wu, mengapa kau di sini? Xiang Yang, kau berani sekali. Jika aku tidak datang, kau akan menghancurkan Huai Guan. Tidak. Tuan Wu, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kau berkolusi. Berencana mencuri pesanan. Kau pikir aku tidak tahu? Ini. Xiang Yang, biarkan aku bertanya. Kapan aku pernah memberitahumu untuk memberikan proyek ini kepada keluarga Wang? Saya. Jill. Penyalahgunaan kekuasaan, berkolusi dengan orang luar, merugikan kepentingan perusahaan. Sang Yang kau tidak pantas menjadi karyawan grup Kitian Shen. Mulai sekarang, kau dicopot dari jabatanmu sebagai manajer umum cabang. Dikeluarkan dari grup Kitian Shen. Keluarkan. Saya. Juga. Sesuai perjanjian perusahaan, mereka yang merugikan kepentingan perusahaan harus mengganti kerugian 2 kali lipat. Kau memberikan pesanan miliaran dolar ini kepada keluarga Wang. Kau akan membayar kompensasinya. Bagaimana aku bisa membayarnya? Kau yang menyuruhku memberimu proyek itu. Kau yang bayar. Keluar. Kau yang memberi perintah. Apa urusanku? Saya. Kau menyuruhku memberikan proyek itu padamu. Sekarang kau ingin aku membayar. Biar ku bilang, jika kau tidak membayar, aku akan membongkar semua yang telah kau lakukan. Bongkar semuanya, dan membuatmu dipenjara seumur hidup. Kau, jangan gegabah. Tuan Wu, aku minta maaf padamu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Ini pesanan perusahaanmu. Aku mengembalikannya padamu sekarang, tapi sudah ditandatangani dengan nama Tuan Muda keluargamu Wang. Menurut peraturan, siapa yang akan membayar denda yang tersisa? Siapa yang akan membayar? Tuan Wu, kau tidak bisa melakukan ini. Aku salah. Aku minta maaf. Aku pantas mati. Berlutut. Apa kau ingin membayar dendanya sendiri? Tuan Wu, kami tahu kami salah. Kasihanilah kami. Beri kami kesempatan lagi. Ya, tolong. Aku memaafkanmu. Tidak ada gunanya. Pesanan ini awalnya milik keluarga Shi. Jika kau benar-benar membutuhkan belas kasihanku, kau harus mencari belas kasihan keluarga Shi. Oh, kami buta. Seharusnya kami tidak menginginkan pesanan yang bukan milik kami. Tolong, ampuni kami. Ya Tuan Qi, kami tidak mampu membayar sebanyak ini. Bukankah kau bilang, proyek ini sudah dipastikan untukmu? Kau bahkan ingin keluarga Si benar-benar hancur. Tuan Muda keluargamu Wang sungguh banyak akal. Bagaimana mungkin aku membuat keputusan untuknya? Oh, keluarga gua yang menyuruh kami RGAT-kan MP. Kami tidak bersalah. Tolong, maafkan kami kali ini. Nona Shi, keluarga kami Wang tidak akan lagi mengisolasi keluarga Shi. Kami akan segera mengirim seseorang. Kirim seseorang ke grup Shi dan menyuntikkan 1 miliar tanpa syarat. Tolong. Mohonkan untukku. Ini? Apa kau pikir keluarga Si akan peduli dengan jumlah kecil ini? Tuan Wu, sebelumnya keluarga Wang ingin mengisolasi keluarga Si. Aku usulkan memberi mereka balasan yang setimpal. Balas dendam. Bagus. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Tuan Qi. Denda luar biasa keluargamu Wang dimaafkan. Namun, aku menyatakan, mulai sekarang, grup Kitian Shen-ku akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Semua kerjasama, perusahaan manapun yang berani berhubungan dengan keluarga Wang akan melawan grup Kitian Shen-ku. Semuanya telah berakhir. Terisolasi oleh semua kelompok di dunia. Keluarga Wangku Wangku telah hancur. Nona Shi, kaulah pemenangnya. Dalam penawaran ini adalah perintah terbaru.
Tolong simpan. Saya nyatakan, pertemuan penawaran ini resmi berakhir. Tuan Wu, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Pertemuan penawaran ini ada banyak yang lain. Lebih baik dari keluarga si kita. Mengapa memilih kami? Nona Si, kau bercanda. Keluargamu, SHE, memiliki dukungan dari tokoh penting. Potensimu tak terbatas. Lagi pula, keluarga-keluarga terkemuka ini tak lebih dari boneka keluarga gue. Grup Qitiansheng kami tidak akan pernah bekerja sama dengan boneka yang dikendalikan orang lain. Aku mengerti. Aku tidak menyangka keluarga si kita benar-benar memenangkan kontrak ini. Ini akan menyelamatkan keluarga si kita. Terima kasih, Tuan Wu. Nona Si, karena kau telah menerima perintahnya, kami akan permisi. Kau baru saja menelepon dan bilang, keluarga si kita kalah tender. Ibu, Iya, ada apa ini? Bukan begitu. diam. Dasar tak berguna. Keluarga si kita dalam situasi saat ini, semua berkat kau. Lashi, kau dengar apa yang dikatakan putri kita? Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Mengusir Qitian dari keluarga Shi selamanya. Hentikan. Ini bukan salah Qitian. Kita akan menemukan jalan lain. Apa ada cara lain? Setiap perusahaan di Zhongyuan patuh pada keluarga Guo. Rapat tender ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Dan sekarang hancur. Keluarga si kita akan tamat. Tapi Qitian, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia juga anakku. Anak apa? Dia bukan apa-apa selain anak haram yang dipungut. Kau, Bagaimana kau bisa membiarkannya melihat keluarga si kita mati? Qitian, jangan salahkan Bibi Cui. Ibumu telah berbuat baik pada keluarga si kita. Kami menerimamu. Dan itu tak masalah. Tapi sekarang, kau adalah beban bagi keluarga si kita. Jeti, tolong, tinggalkan keluarga si kita. Bibi, kau baru saja sampai di sini dan mengatakan semua ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Keluarga Si tidak memenangkan tawaran kali ini. Apalagi, Jiaxin The film was mengatakannya dengan jelas. translated Di and telepon. narrated by M. Keluarga Media. Wang dari Jinjiang memenangkan tender. Kau masih berpikir, Jiaxin, salah, ya, ibu, hentikan. Ini memalukan. Memalukan. Kalau kita tidak mendapatkannya, ia tidak dapat. Yang seharusnya malu adalah Qitian. Ibu, lihat ini. Ini? Qitian benar. Pemenang lelang kali ini adalah keluarga si kita. Haha. Qitian, Bibi hanya menggodamu. Aku tahu kau mampu. Bibi, kau terus berusaha mengusirku. Mana mungkin? Itu semua hanya candaan. Candaan. Haha. Lashi, lihat. Keluarga si kita benar-benar akan makmur sekarang. Qitian, Paman tidak salah menilaimu. Kau tidak mempermalukan ibumu. Paman Si, kau menyelamatkan aku dan ibuku. Kini aku di sini untuk membantumu. Memang seharusnya begitu. Ayah, kau salah paham. Orang yang membantu kita bukanlah Qitian sama sekali. Putriku, apa maksudmu? Tuan Wu sudah bilang, alasan kita memenangkan tawaran itu bukan karena grup Qitiansheng menghargai kita atau berapa banyak keuntungan yang bisa kita bawa. Itu karena kita tidak memiliki saham apapun di keluarga Guo. Kita tidak akan dikendalikan oleh keluarga Guo. Sederhananya, alasan kita memenangkan tawaran itu sepenuhnya karena keluarga si kita memiliki status khusus. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, Qitian, tidak sepeser pun. Ini jati begitu. Sudah kubilang dasar bocah tak berguna. Mana mungkin kau cukup mampu untuk mendapatkan pesanan untuk kita. Sayang, ini cuma kebetulan saja. Kucing buta menangkap tikus mati. Tepat sekali, kau tidak melakukan apa-apa. Ini bukan kucing buta menangkap tikus mati. Lalu apa itu? Tuan Hu berkata, pesanan ini sepenuhnya karena keluarga si kita, status khusus, dan karena di belakang kita ada sosok kuat yang mendukung kita. Ibu, menurutmu siapa sosok kuat ini? Siapa itu? Tokoh kuat yang mendukung keluarga si kita. Logikanya, keluarga si kita sedang dalam situasi genting saat ini, diincar oleh keluarga Guo. Tapi tidak ada tokoh kuat.
yang berani berhadapan langsung dengan keluarga Guo. Lashi, menurutmu siapa? Aku tidak tahu. Paman Si. Sosok berpengaruh yang Wu Feifan sebutkan. Ini aku. Aku benci. Sombong sekali. Seseorang yang bahkan membuat Tuan Wu menganggapnya serius. Pasti memiliki status yang setara dengan langit. Kau seorang pekerja konstruksi, seorang kuli pengangkut batu bata. Berani menyebut dirimu tokoh kuat. Kitian, kau tahu kenapa aku membencimu? Bukan karena statusmu yang rendah, tapi karena kau tak pernah menyadari posisimu sendiri. Sungguh angkuh, tak tahu malu. Aku hanya menyatakan fakta. Kau masih saja berpura-pura. Bersiaplah, orang seperti dia tinggal di keluarga Shikita. Cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Kurasa lebih baik mengusirnya. Itu Nona Si, kusarankan kau pikirkan dulu sebelum bicara. Jika kau meninggalkan keluarga Si, maka mungkin di masa depan tak akan ada lagi tokoh besar yang terus mendukung keluarga Si. kau. Baiklah. Kalian berdua, bisakah kalian berhenti bicara sebentar? Kitian, jangan khawatir. Paman tidak akan mengusirmu. Tetaplah tinggal di keluarga Shi. Tapi paman juga berharap kau membumi. Lagi pula, rendah hati adalah jalan yang benar. Benar. Adapun apa yang Jiaxin katakan tentang orang penting itu, aku tidak tahu persis siapa dia. Tapi aku duga, itu pastilah dewa bela diri bintang bulan. Dewa bela diri bintang bulan. Coba pikirkan. Sebelumnya, keluarga Lei mengejar kita. Dewa bela diri bintang bulan lah yang menyapu mereka, keluarga Lei. Dan sebelum Kitian kembali, keluarga Guo selalu mengincar kita. Tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Ya. Dulu, keluarga Guo, Xie, dan Jiing. Kelahiran prematur. Kami dan keluarga Jiing selalu memiliki hubungan yang baik. Dewa bela dirilah yang membantu kita. Tak heran. Kalau begitu, kali ini Dewa bela diri bintang bulan harus kita beri ucapan terima kasih yang pantas. Tentu saja. Dalam 2 hari, adalah upacara promosi Dewa Bela Diri. Pada hari upacara, tidak hanya Dewa Bela Diri bintang bulan yang akan hadir, tapi juga sang ketua aula tertinggi yang legendaris. Konon akan hadir secara langsung untuk menganugerahkan medali kepada Dewa Bela Diri. Karena Dewa Bela Diri memberikan hak tuan rumah untuk pesta besar ini kepada kita, maka kita harus melakukan yang terbaik. Kita sama sekali tidak boleh mengecewakan Dewa Bela Diri, benar. Namun, mengingat status mereka, tempat untuk pesta ini haruslah tempat paling mewah. Heis, ngomong-ngomong soal Huai Guan, ada satu tempat paling mewah, yaitu Hotel 9 Langit Bintang 7. Namun, pemilik hotel itu memiliki latar belakang yang kuat. Mereka tidak memberi muka pada siapapun. Kita sudah bernegosiasi dengan mereka beberapa kali, dan mereka menolak kita setiap saat. Apa yang harus kita lakukan? Paman Si, serahkan urusan ini padaku. Maafkan aku, Tuan Muda Gua. Segalanya berantakan. Kacau lagi. Bukan apa-apa. Cukup lumpuhkan tanganmu sendiri. Tuan Muda Gua, kumohon, maafkan aku kali ini. Apa? Misi gagal? Dan kau berani menolak hukuman? Tidak. Tuan Muda Gua, misi saya gagal. Dia punya alasan. Bicaralah. Anda memerintahkan saya untuk memusnahkan keluarga Shi dan menangkap Titian. Saya mengambil titah tulisan tangan Anda dan menginstruksikan keluarga Lei. Salam Ketua Dewan. Dan barusan Anda memerintahkan isolasi keluarga Shi. Masalah ini semuanya sangatlah aman. Tapi setiap kali Jiang Yuton terus membantu Titian. Ini mengapa Dewa Bela Diri Bintang Bulan, Jiang Yutong, ya, itu dia, Jiang Yutong ini. Entah karena alasan apa, terus membantu Kitian dan berulang kali membantu keluarga Shi. Inilah mengapa rencana saya telah berulang kali gagal. Aku tak pernah menyangka adikku, setelah diusir keluarga gue, bisa mendapatkan dukungan Dewa Bela Diri Jiang Yutong. Namun, Jiang Yutong saja tidak cukup untuk melawan keluarga guoku. Dia masih jauh dari cukup. Tuan Muda Gue, keluarga Wu saya bersedia menebus kesalahan kami. Lupakan saja. Jiang Yutong adalah dewa bela diri negara. Keluargamu, Wu saja, memang bukan tandingannya. Begini saja, antarkan surat ini ke keluarga Jiang untukku. Katakan pada mereka, Gue Jun, tuan muda keluarga gue, ingin memenuhi perjanjian pernikahannya dengan Jiang Yutong. Upacara pertunangan akan diadakan besok di Aula 9 Langit ini. Tuan muda gue, Anda dan Jiang Yutong memiliki perjanjian pernikahan. Benar. Keluarga gue dan Jiang memang pernah membuat perjanjian pernikahan sebelumnya. Tapi kemudian, setelah Kitian diusir, calon pengantin wanitanya seharusnya adalah aku.
Bagaimanapun, sampaikan kabar ini pada keluarga Jiang. Aku adalah tuan muda keluarga gue. Kurasa mereka tak akan menolak. Ya, tuan muda gue. Tuan muda gue, Jiang Yutong adalah pendukung terbesar Qitian. Dengan cara ini, Qitian akan benar-benar dibutakan dan bukan lagi lawanmu. Bagus. Jangan khawatir. Ayah, ada apa? Manajer Aula 9 Langit baru saja menelepon. Mereka menuntut 100 kali lipat harga untuk menyewakan tempat kepada kita. 100 kali lipat. Itu perampokan. Manajer itu juga tak becus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aula 9 Langit memiliki dukungan yang kuat. Itu juga satu-satunya di Huaiguan, Hotel Bintang 10. Dengan begini, apakah akan berhasil? Kau bawa Qitian bersamamu ke Istana 9 Langit lagi. Dan negosiasikan untukku sekali lagi, 100 kali lipat. Terlalu banyak. Baik Paman Si. Aku tidak setuju. Siapkan. Biarkan saja dia pergi denganku. Bagaimana? Kau tidak senang? Dia tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kalau seperti yang terakhir kali? Dan dia mulai menyombongkan diri lagi tanpa malu. Betapa memalukan. Qitian, kau belum terlalu familiar dengan negosiasi bisnis ini. Saat kau ke sana, bicaralah sedikit. Ikuti Jiaxin dan belajarlah sesuatu. Paman Si, kali ini aku akan pergi sendiri. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Begitukah? Baik, kau juga harus belajar berdiri sendiri. Kuharap kau tidak akan mengecewakan kami. Cium. Aku penasaran anjing mana yang menggonggong begitu keras. Kaulan, pengecut tak bertulang. Saudaraku sayang, aku tak menyangka kau akan benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini hari ini. Jika kau bisa berada di sini, mengapa aku tak bisa? Qitian, tak perlu. Adu mulut ini. Sudah kubilang kemarin. Ketika Tuan muncul hari ini, aku sendiri yang akan mengungkap kejahatanmu kepadanya. Camkan kata-kataku. Gua Jun benar. Qitian, kau telah melewati Istana Bintang. Tidak peduli seberapa tinggi statusmu, kau tidak bisa lepas dari penilaian Istana Bintang. Penghakiman. Saudaraku sayang, apa kau mengerti? Bahkan jika kau entah bagaimana berhasil mendekati beberapa dewa bela diri, di mataku, di mata keluarga gua, kau tetap tak berharga. Di dataran tengah, keluarga gua adalah surga. Tunggu saja untuk dihakimi. Biar aku kasih tahu satu fakta. Di sini, akulah langit. Semuanya, selamat datang ke Pesta Kenaikan Tingkat Dewa Bela Diri Bintang Bulan Jing Yutong. Perjamuan kenaikan tingkat. Legenda mengatakan bahwa sang penguasa Istana Bintang sendiri yang akan menghadiri kita untuk menganugerahkan medali Istana Bintang kepada Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Biarkan perjamuan dimulai. Kami mengundang Dewa Bela Diri Bintang Bulan dan utusan Istana Bintang ke atas panggung. Bagus. Dewa Perang Jiang Yutong yang menghalau 10.000 musuh, mengalahkan gerombolan musuh, dan mencapai prestasi tak tertandingi, yang jasa-jasanya cemerlang. Dengan ini dianugerahi medali Istana Bintang. Diangkat ke Istana Bintang. Dewa Perang Jiang, terimalah titah ini. Jiang Yutong menerima. Tunggu. Yang mulia, mengenai pengangkatan dan promosi Jiang Yutong ke Istana Bintang, saya keberatan. Os? Apa keberatanmu? Semuanya, seperti yang kalian semua tahu, Istana Bintang adalah istana terkemuka di negeri ini. Prestisenya termasyur. Semua orang di dalam istana adalah seorang elit terkemuka, dengan kebajikan dan bakat. Dan hari ini aku menuduh Jiang Yutong tidak pantas. Kalian semua tidak tahu ini, tetapi dia, anak buangan keluarga Guo, Qitian, dengan lancang menyamar sebagai penguasa istana, menodai otoritas suci sang penguasa, melakukan dosa besar karena tidak hormat. Dan Jiang Yutong menyembunyikan kejahatan Qitian, mencoba menipu semua orang, melakukan kejahatan membantu dan bersekongkol. Inilah arti dari tidak pantas. Bagaimana dia bisa memasuki Istana Bintang? Guo Jun, jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Semua orang di sini adalah Qitian yang menyamar sebagai penguasa istana, dan Jiang Yutong menutupi setiap perkataan dan perbuatan Qitian. Ini buktinya.
Katakan sejujurnya, apakah kau? Sejujurnya, akulah yang kalian sebut, penguasa Istana Bintang. Kau, Kitian, aku penasaran kenapa kau akhir-akhir ini begitu kalem. Ternyata kau telah menyebabkan bencana separah ini. Kitian, kamu benar-benar meniru Tuan Istana. Aku memang mengaku sebagai penguasa istana. Kau masih berani mengakuinya. Sudah kubilang kita jangan menikahi Jiaksin dengannya. Lihat, dia sudah bikin kekacauan besar. Keluarga si kita akan terkena imbasnya. Menyinggung keluarga Guo, kita masih punya secercah harapan. Menyinggung Tuan Istana, hanya ada kematian. Ibu, untungnya kau tidak menyetujui pernikahan kita. Kalau tidak, keluarga si kita akan tamat. Kitian, kau seharusnya tidak meniru Tuan Istana. Sekarang, Paman, bagaimana Paman bisa menyelamatkanmu? Paman, aku baik-baik saja. Yang mulia, buktinya meyakinkan. Tolong berikan penilaian Anda. Dewa Peranggian, apakah yang dikatakan Guojun benar? Yang mulia, memang benar. Ini memang benar. Hahaha, bagus. Kitian, kau dengar itu? Kau telah menyinggung penguasa istana. Tidak ada yang berani melindungimu hari ini. Tapi, aku Jiang Yutong bersumpah di sini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kitian. Sama sekali tidak ada. Itu semua perbuatanku. Jika Tuan menyalahkan siapapun, aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kumohon padamu utusan untuk mencabut promosku. Aku akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai Dewa Perang untuk meredakan murka Tuan. Jiang Yutong, apa kau gila? Melepaskan tugasmu sebagai Dewa Perang, kau akan menjadi rakyat jelata dalam semalam. Prestasimu di masa lalu, keterampilan bela dirimu, semuanya akan sia-sia untuk seekor anjing liar. Mengapa bertindak sejauh ini? Kitian, jangan khawatir. Meskipun kau menyinggung Tuan, dengan posisiku sebagai Dewa Perang, aku bisa melindungimu sekali, selama dia aman. Kehilangan segalanya adalah harga kecil yang harus dibayar. Gila. Kau benar-benar gila. Maman, Dewa Perang. Untuk anjing liar seperti itu, apakah itu sepadan? Bahkan Dewa Perang, Kitian telah berulang kali lancang. Tuanku, tidak perlu berkorban sebanyak ini untuknya. Kau dengar itu, Kitian? Bahkan jika Dewa Perang menanggung kesalahanmu, dan kau berhasil lolos dari hukuman sang penguasa, mulai sekarang, kau akan dijek seumur hidupmu. Jika kau laki-laki, maka berdirilah untuk dirimu sendiri. Berdiri. Berdiri, berdiri. Jangan. Paman Si. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Aku, Kitian, menyebut diriku Tuan. Aku tak butuh siapapun untuk menanggung kesalahanku. Jiang Yutong, kau Dewa Perang. Tetaplah menjadi Dewa Perang. Kitian, kau... Berani sekali bicara seperti itu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Inilah kualifikasiku. Salam Tuan. Salam Tuan. Ada apa ini? Tidak. Mustahil. Kitian, kau hanyalah anjing liar yang diusir oleh keluarga gua. Anjing liar, manusia rendahan yang tak layak melangkah ke keluarga gua. Bagaimana mungkin kau menjadi sang penguasa? Kalian semua pasti berbohong padaku. Kitian, kau kehilangan dukungan keluarga gua. Mati-matian menghindari kejaran mereka. Bagaimana mungkin kau bisa mencapai apa yang kau miliki sekarang? Aku Guojot adalah tuan muda sejati dari keluarga gua. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Guojun, kau tak pernah mampu melampauiku. Yang kau andalkan hanyalah kekuatan keluarga Guo. Tapi aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Itulah perbedaan di antara kita. Di mataku, kau hanyalah badut loncat. Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, aku tak seharusnya menganggapmu saudaraku. Kau sangat percaya diri. Ya, biar ku katakan sesuatu. Selama aku masih hidup, kau akan tetap menjadi adik laki-laki. Mustahil. Keluargaku Guo adalah penguasa sah dataran tengah. Akulah tuan muda dari keluarga Guo. Kau tidak pantas membandingkan dirimu denganku. Kau dan ibumu yang hina. Seharusnya
mati di tanganku. Jadi bagaimana jika kau adalah penguasa istana? Mati. Hei! Oichi. Oichi. Sudah berakhir. Segalanya akan berubah. Keluarga Guo mengabaikan nyawa manusia, menentang hukum Raja Langit, mensemuh otoritas Dataran Tengah. Mulai hari ini, aku menyatakan bahwa keluarga Guo tak akan ada lagi di Dataran Tengah. Seseorang, bawa mereka pergi, selidiki secara menyeluruh. Ya. Kitian. Kitian. Kau tidak bisa melakukan ini. Kitian. Kitian. Aku masih perlu mengumumkan ini ke seluruh dunia. Jiang Yutong, berbudi luhur dan berbakat, dengan jasa-jasa terhormat, mulai hari ini akan memasuki Istana Bintang dan bertugas sebagai pengawal pribadi penguasa istana. Dianugerahi medali kehormatan melalui dekret kekaisaran, naik pangkat dan gelar. Kau benar-benar tuan istana. Kukatakan sebelumnya, ketika aku menghubungi ibuku, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Akulah penguasa istana yang kau bicarakan. Aku hanya tak tahu, apakah kau masih akan mencintaiku dengan identitas yang berbeda ini. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Kitian. Ini surat nikah kita. Kau harus menghormatinya. Kitian. Kita hidup di era kebebasan memilih dalam pernikahan. Pernikahanmu adalah keputusanmu sendiri. Aku takkan ikut campur. Aku setuju dengan Tuan Shi. Kitian. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Tapi, aku harap kau tidak melupakan orang yang mencintaimu sepenuh hati. Paman Shi. Ibu, kau benar. Cincin ini, ibuku bilang, milik calon menantunya. Apakah kau menerima? Ya,